괴수. Tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Big Mouth. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-15, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara berkinerja buruk yang terjebak kasus dan dirinya harus menggali konspirasi besar di kalangan kelas atas untuk melindungi diri dan keluarganya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Chang Ho sedang adu debat untuk ajang pemilihan calon wali kota di acara sebuah stasiun televisi. 전시를 대한민국 1등 그 약속 마저 지키. Sedangkan Miho, Jerry, dan Ketua Yang serta anak buahnya sedang menuju ke sebuah peternakan ikan. Saat Miho dan pasukan sudah datang, kemudian langsung terjadi baku hantam di tempat itu. Saat itu pemilik tempat sedang di tempatnya. Kemudian dirinya bersembunyi, namun dapat ditemukan. Tetapi ada salah satu pekerjanya yang dapat melarikan diri dari tempat itu. Di tempat debat itu, Chang Ho mencecar pertanyaan yang memojokkan wali kota Doha. Namun saat wali kota Doha terpojok, Chang Ho dipotong saat bicara dan bilang jika waktunya sudah habis, padahal waktu masih ada. 어떤 건지 알고 계십니까? Kembali di tempat Miho. Di sini Miho memberikan minum kepada penanggung jawab tempat itu, lalu menanyakan tentang keterkaitan tempat itu dengan NK 세미샬. 보는 사람 없어요. 그러면 대화로 풀면 될 일을. 하고 어떤 관계죠? 네, 성의 있게 대답하세요. 아니 관계가 있다고 이러시는 겁니까? 예? Tetapi bapak itu masih menyangkal dengan kecerdikan Miho yang bilang bahwa air minum itu diambil dari air peternakan. Kemudian bapak itu meminta tolong untuk dipanggilkan ambulan. Lalu Miho meminum air itu karena dirinya membawanya sendiri dari rumah, sehingga kebohongan bapak itu langsung terbongkar dengan sendirinya. Kemudian Miho sedikit mengancam bapak itu untuk berterus terang tentang peternakan ikan. Saat itu anak buah wali kota Doha mendapat telepon dari tempat peternakan ikan dan mengabarkan bahwa peternakannya sedang diserang oleh gangster. Kemudian di tempat debat, Chang Ho sedang dicecar pertanyaan oleh wali kota Doha tentang penipuan kasus kripto dan menyuruhnya mengundurkan diri jika berita itu benar. Di tempat lain, Jerry sedang menelpon Sontae dan memberitahu jika dirinya sedang di peternakan ikan dan memberi kabar jika menemukan sesuatu yang hebat yang bisa menghancurkan wali kota Doha. Kemudian di tempat debat, Chang Ho kembali mencecar wali kota Doha tentang keterlibatan NK Chemical dengan meningkatnya pasien kanker yang ada di kota itu, dan juga menyinggung tentang ayah dari wali kota Doha yang ada di koran 1992. Namun saat itu waktu Chang Ho telah habis dan wali kota Doha tidak perlu menjawab pertanyaan Chang Ho. 하면 이렇습니다. NF9의 방사능 유출 위험성을 주장. 예, 시간이 다 됐습니다. Di tempat peternakan ikan, penanggung jawab sedang membeberkan tentang air yang digunakan di tempat itu dan keterlibatan NK Chemical. Hal itu direkam oleh Jerry. Kemudian Miho dan kawan-kawan sudah mendapatkan bukti dirinya akan pergi. Namun ada anak buah wali kota Doha yang datang
dan terjadi baku hantam kembali di sana. 방송국이야? 아, 거기는 생방송. 쟤들 뭐야? 내가 막을 테니까. 아, 빨리. Saat itu Jerry dan Miho dapat melarikan diri, namun dikejar oleh dua anak buah wali kota Doha. Di sini Sontae mendapat kiriman video dari Miho, dan Miho langsung menelpon Sontae. 여기로 지금 폭탄 들고 오는 건데. 그 자료 털면 Lalu menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian Sontae meminta Miho datang sebagai salah satu perwakilan warga, dan Sontae akan mengaturnya. Kemudian Jerry juga bilang jika dirinya diikuti oleh anak buah wali kota Doha, dan Sontae juga akan mengusirnya. Namun anak buah wali kota Doha yang di stasiun TV sedang menelpon kepala polisi setempat dan meminta tolong. Namun langsung Sontae menelpon Yongap untuk mengerjakan sesuatu. Saat itu mobil Jerry dan Miho diberhentikan oleh polisi. Anak buah wali kota Doha senang melihat itu. Namun saat itu ternyata polisi itu akan mengawal Jerry dan Miho supaya cepat sampai stasiun televisi. Kemudian saat ada pemeriksaan polisi, ternyata mobil Miho dan Jerry melenggang begitu saja. Ternyata itu semua sudah diatur oleh Yongap dan kepala polisi. Di stasiun televisi, produser stasiun itu ternyata adalah anggota dari jaringan Big Moose juga. Sehingga Sontae meminta untuk mengatur supaya Miho menjadi perwakilan warga dan menyuruhnya untuk menyiarkan video Sontae kirim. Namun sebelum itu ada perwakilan warga yang mengaku sebagai orang yang disuruh untuk menyogok Chang-ho dalam kasus penipuan kripto tersebut. Di sini Chang-ho merasa sangat terpojok. 이렇게 무너지나? 제가 박 후보님께 후보 사무실에서 검찰이 압수해간 박창호 바스트 주민? Namun saat itu Miho datang ke stasiun televisi dan menjadi perwakilan warga. Saat itu wali kota Doha menolak Miho sebagai perwakilan warga. Namun Miho menegaskan bahwa dirinya menjadi perwakilan warga bukan sebagai istri dari Chang-ho. Di sini dirinya menjelaskan jika Miho terkena radiasi dari NK Chemical dan menjelaskan bagaimana dirinya terkena radiasi itu. Hal ini membuat Chang-ho kaget dan wali kota Doha senang. 동영상 내보내세요. 공장에서 내보내는 폐수가 발생하는데 그 폐수를 바다에 버리려. Kemudian video tersebut disiarkan oleh stasiun televisi dan dilihat oleh semua warga. 나인이 개발된 게 1992년이에요. 불법 투기해 왔습니다. Saat Choi Do-ha terdesak, dirinya meminta untuk diungkap kebenarannya oleh jaksa. 동영상이 사실이라면 모든 부패와 비리 속에 최도한 Berpindah di tempat kantor Chang-ho pertama kali. Di sini Miho sedang melihat-lihat sisa-sisa yang masih tersimpan di tempat itu. Kemudian Chang-ho datang dan langsung memeluk Miho tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu Miho meminta selalu berbahagia bersama selama masih ada waktu yang tersisa di antara mereka. Kemudian Chang-ho mengungkapkan isi hatinya kepada Miho, dan mereka pun kembali berpelukan dan menangis bersama. Kemudian di tempat kejaksaan sedang ada pemeriksaan tentang keterlibatan Choi Do-ha dengan limbah NK Chemical. Kemudian di tempat kejaksaan ada Chang-ho dan juga Ji-hon yang sedang melihat Choi Do-ha diinterogasi. 니들 힘으로 하나라도 내일 아침에 해 뜨지. Kemudian Chang-ho menyuruh Ji-hon untuk melepas Ju-hee dan membuat perangkap baru untuk Choi Do-ha. Saat Ju-hee sudah keluar, dirinya bertemu dengan Chang-ho dan Chang-ho bilang jika pimpinan Kang akan digali kuburnya supaya dapat diotopsi dan membuktikan apa yang menyebabkan pimpinan Kang meninggal. Hal ini
awalnya disanggah oleh Juhe karena Jihon tidak memiliki hak. Dan Chang Ho menjelaskan jika pimpinan Kang mempunyai putra dan Jihon juga sudah menghubunginya. Saat itu diadakan pemilihan wali kota dan ternyata Choi Do-ha memenangkan pertarungan pemilihan wali kota tersebut. Choi Do-ha kembali jadi wali kota. Di tempat Choi Do-ha sedang merayakan, namun sebaliknya di tempat Chang Ho sedang bersedih karena kekalahan itu. 주가 돼버렸네. Namun ada Miho di situ dan mereka semua sedikit dihibur oleh Miho. 릴라 수고 많았다. 근데 최도하가 재판 모르긴 뭘 몰라. 고미호 씨. Kemudian ada kiriman paket untuk Miho dan ternyata paket itu isinya adalah HP sekali pakai Choi Do-ha yang dikirim oleh Juhe. Barang bukti ini dapat menguatkan tuntutan kepada Choi Do-ha dalam persidangan. 여보세요? 그만할게요. Kemudian di tempat persidangan Choi Do-ha sedang dituntut atas kesalahan dirinya. Namun di dalam persidangan tersebut ternyata saksinya bukan Juhe, namun sekretaris pribadi pimpinan Kang. 093613이 있습니다. Dan mengklarifikasi bahwa HP sekali pakai itu adalah miliknya, bukan milik Choi Do-ha. 이 자리에서 밝혀드리겠습니다. Kemudian kita dibawa di mana Choi Do-ha mengetahui jika ponselnya diambil oleh Juhe. Kemudian sidang pun ditunda sementara. Kemudian kita dibawa di sebuah RSJ dan di situ ada Juhe yang sedang disekap. Lalu kita berpindah kembali ke ruang sidang. Hakim tersebut menyatakan bahwa Choi Do-ha tidak bersalah. Kemudian Jerry datang saat sidang selesai dan mengabarkan jika Juhe tidak ditemukan. Miho bertanya kepada Choi Do-ha tentang keberadaan Juhe, namun Choi Do-ha tidak menjawabnya dan berlalu bersama antek-anteknya. Kemudian Miho pun jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. 됐어. 요즘엔 내가 Saat di rumah sakit, Miho ditemani oleh Chang Ho. Dan di sini Miho bilang jika dirinya lelah dan ingin tidur. Kemudian Miho pun terlelap tidur untuk selamanya. Hal ini membuat Chang Ho bersedih atas meninggalnya Miho. Kemudian kita berpindah di tempat biasa Choi Do-ha berenang. Dirinya berendam di kolam renang yang terdalam di situ. Kemudian saat Choi Do-ha sudah keluar dari kolam renang itu, dirinya bertemu dengan Chang Ho. Dan Chang Ho memberitahu jika Chang Ho buru-buru membeli gedung itu dan bilang jika dirinya adalah Big Moose. Namun Choi Do-ha bilang jika dirinya tidak takut lagi dengan Big Moose. Chang Ho bertanya kepada Choi Do-ha dengan orang-orang yang telah meninggal karena Choi Do-ha. Dan Choi Do-ha bilang jika mereka semua itu pecundang. Kemudian Chang Ho bilang kepada Choi Do-ha bahwa air kolam renang tersebut sudah Chang Ho ganti dengan air limbah yang terkontaminasi dengan radiasi. Dan Choi Do-ha juga harus menderita dengan cara yang sama. Kemudian Chang Ho pergi dari situ dan Choi Do-ha pun menghembuskan nafas terakhirnya. Saat Chang Ho keluar dari tempat itu, banyak orang yang membungkuk untuk menghormatinya. Dan kasus NK Chemical dibuka kembali dan menyatakan bahwa NK Chemical bersalah. Dan di situ Juhe bersaksi tentang korelasi antara makalah Profesor Seo dengan NK Chemical. Karena Juhe sudah diselamatkan oleh Jihon dan istrinya. Lalu antek-anteknya Choi Do-ha pun dipenjara dan kepala penjaranya adalah Yongap. Lalu Jihon diangkat menjadi Presiden Woo Jeong.
Kemudian organisasi Big Mouse memberikan amal kepada beberapa panti asuhan. Di sini Chang Ho menjadi Big Mouse yang baik, sesuai pesan dari mendiang istrinya, yaitu Miho. Kemudian film pun selesai. Ini adalah part terakhir dan berakhir juga film Big Mouth. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.